Kita akan bersama-sama membaca dari Injil Yohanes pasal yang keempat. Kita akan membaca dari ayat pertama sampai 18 secara silih berganti. Yohanes pasal yang keempat, ayat pertama sampai 18. Saya akan membacakan ayat-ayat yang ganjil dan Bapak Ibu sekalian boleh membaca ayat-ayat yang genap. Yohanes pasal 4 ayat 1, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang sekali ke hadirat-Mu, kami ingin merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur karena kami senantiasa punya akses kepada firman yang boleh kami renungkan, yang boleh kami baca, yang boleh kami dengarkan. Oleh sebab itu kami memohon Engkau boleh memberikan kami hati yang lembut, hati yang bisa diajar. Berilah Roh-Mu yang kudus yang boleh memimpin kami kepada kebenaran, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami, dan biarlah kami boleh menemukan kelegaan di dalam Engkau, tatkala kami boleh merenungkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu dalam segala keterbatasan dia. Biar Tuhan yang sempurnakan, Tuhan yang tuntun, dan berikan anugerah-Mu sehingga dia boleh memberitakan apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, manusia itu adalah makhluk yang menilai, juga makhluk yang menafsirkan. Setiap kali kita berjumpa dengan sesuatu atau seseorang, sadar maupun tidak sadar, kita akan langsung menilai, mengevaluasi, mungkin menafsirkan fenomena yang sedang terjadi, mungkin menilai orang yang ada di hadapan kita, waktu kita berjumpa dengan seseorang, dan mungkin kita kalau tipe kategori orang yang di dalam otaknya selalu bersifat ekonomis, maka kita langsung menilai ini kira-kira orang bisa kita nilai dengan harga berapa gitu. Dia ada di status sosial seperti apa? Apakah dia orang yang kaya atau dia orang yang middle class atau dia orang miskin? Waktu kita berjumpa dengan orang dengan mungkin suku, bahasa dan ras yang berbeda, kita langsung mempunyai penilaian kira-kira bagaimana saya memposisikan diri saya dengan orang tersebut. Apakah dia setara dengan saya, atau dia lebih tinggi dari saya, atau dia lebih rendah dari saya. Waktu kita
jumpa dengan satu peristiwa, kita akan langsung menafsirkan, kita akan menilai. Maka kita tidak mungkin terlepas dari penilaian, kita tidak mungkin terlepas dari mengevaluasi orang, bahkan memposisikan diri kita terhadap orang yang sedang kita hadapi. Misalnya kalau mendadak Bapak Ibu berjumpa dengan saya, katanya pendeta Rudi itu adalah pendeta Gereja Karawaci yang disenangi oleh jemaat, katanya gitu ya. Maka Bapak Ibu sekalian akan bereaksi berbeda jika Bapak Ibu bertemu dengan mungkin jemaat biasa gitu ya. Apalagi kalau bertemu dengan satu pribadi yang namanya pendeta Stephen Tong. Langsung gesture kita akan berbeda, cara kita berkata berbeda, cara kita mungkin menilai orang itu berbeda. Dan tanpa sadar kita selalu memang hidup dalam konteks seperti itu. Kita menilai gitu ya, baik nilai secara positif maupun nilai secara negatif. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita yang ada dalam kasat mata itu seringkali menjadi penilaian kita. Dan kita melihat dalam cerita ini ada perjumpaan antara dua pribadi, yaitu Tuhan Yesus dengan perempuan di Samaria itu. Maka akan otomatis ada penilaian, akan otomatis ada yang namanya nanti ada engagement, dan bagaimana dua pribadi itu saling berinteraksi. Dan yang menarik adalah perjumpaan ini terjadi di tepi sumur gitu ya. Apa menariknya Pak? Kalau Bapak Ibu perhatikan setiap kisah-kisah yang menarik, perjumpaan antara pribadi yang menarik terjadi dalam kitab suci, beberapa kali itu terjadi di sumur. Misalnya gitu ya. Waktu Hagar di dalam penderitaannya melarikan diri dari Abraham, dari Sarah lebih tepat, dia di dalam satu kondisi yang sangat-sangat susah dan bahkan mereka sangat-sangat haus dan tidak ada air. Dan dia tidak bisa lihat ada sumur di sana. Dia pikir anak ini akan mati dan dia tidak tahan, maka dia tinggalkan dan dia agak geser gitu ya. Dan justru dalam kondisi seperti itu Allah datang menghampiri dia. Allah menyatakan diri kepada Hagar sebagai Allah yang peduli, Allah yang memperhatikan dia, Allah yang tidak membiarkan dia dalam kesengsaraannya. Dan setelah perjumpaan itu dikatakan Tuhan membuka matanya untuk melihat ada sumur. Dan dia langsung mendapatkan air dan akhirnya ya mereka diselamatkan. Ada juga perjumpaan yang lain, misalnya hamba Abraham pergi diutus oleh Abraham untuk mencari calon istri bagi Ishak. Di mana dia bertemu dengan Rebeka di tepi sumur. Dan ada cerita yang menarik. Bagaimana perjumpaan Yakub dengan Rahel terjadi di tepi sumur. Seakan-akan gambaran cerita yang dinyatakan di Yohanes ini memberikan hint. Ada sesuatu yang akan spesial terjadi dengan perjumpaan di tepi sumur antara Yesus dengan perempuan Samaria tersebut. Tapi tidak terlepas dari bagaimana pribadi yang satu dengan pribadi yang lain saling menilai dan akan berespon, berinteraksi sesuai dengan penilaian dia. Kalau kita melihat apa yang Tuhan Yesus nilai mengenai perempuan ini, dia adalah seorang Samaria, sedangkan Yesus adalah seorang Yahudi. Tapi Yesus yang memulai percakapan di situ. Yesus datang kepada perempuan itu dan dikatakan meminta minum. Ini sesuatu terobosan terhadap kebudayaan yang ada saat itu. Ada dua hambatan dan yang membuat kaget mengenai kenapa Tuhan Yesus itu berinteraksi dengan perempuan Samaria ini. Hambatan pertama adalah dia seorang Samaria dan Tuhan Yesus seorang Yahudi. Dan dikatakan orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Komentari itu ditambahkan oleh Yohanes menunjukkan orang Yahudi itu tidak mau berelasi dengan orang Samaria. Orang Samaria tidak mau berelasi dengan orang Yahudi. Dan waktu saya coba menggali, ternyata bukan cuman tidak mau berelasi karena enggan, tapi karena bermusuhan. Kalau kita mempelajari sejarah bagaimana adanya Samaria, yaitu di kerajaan utara dari Israel, waktu kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua. Samaria itu menjadi ibu kota kerajaan utara. Dan kita tahu dalam sejarahnya akhirnya kerajaan utara itu ditaklukkan oleh bangsa Asyur. Dan bangsa Asyur itu cara mereka menaklukkan dan memporak-porandakan wilayah yang mereka taklukkan, yaitu mereka mengangkut sebagian besar penduduk lokal dan akan disebarkan di tempat-tempat wilayah yang lain. Dan bagaimana dengan wilayah tersebut, dengan Samaria dan sekitarnya? Akan diisi dengan orang-orang imigrasi lain di bawah penaklukan bangsa Asyur dan dipindahkan ke sana. Apa tujuannya? Tujuannya supaya dicampur,
Tujuan supaya mereka kehilangan identitas asal, tujuannya supaya mereka nanti kawin campur dan mereka tidak lagi mengingat asal-usul mereka, mengingat kebudayaan mereka, mereka akan diporak-porandakan, dicampur gitu. Maka peristiwa itu membuat salah satu aspek, yaitu orang Yahudi dari kerajaan selatan melihat bahwa orang Samaria itu bukan lagi orang original dari umat Tuhan, bukan lagi orang asli dari bagian dari bangsa Israel. Tapi ada sejarah yang lebih membuat permusuhan atau ketegangan itu tinggi, yaitu misalnya pada zaman Raja Omri. Raja Omri itu memerintah di kerajaan utara dan dia menetapkan Samaria sebagai ibu kota. Seringkali Samaria itu sebagai nama untuk satu kota, yaitu ibu kota, tapi juga seringkali dipakai untuk mewakili seluruh wilayah kerajaan utara. Dan apa yang terjadi di sana? Karena perpisahan politik itu membuat Raja Omri atau Raja-Raja Utara itu akhirnya juga tidak mau ikut di dalam penyembahan kepada Allahnya bangsa Israel sesuai dengan apa yang ditetapkan, yaitu di Bait Suci di Yerusalem. Bagaimana mungkin kalau ada perpisahan politik dan akhirnya mereka harus pergi ke Yerusalem yang notabene ada di kerajaan selatan dan mereka beribadah di sana? Enggak. Jadi akhirnya mereka mendirikan bukit untuk penyembahan sendiri, disebut Bukit Gerizim. Mereka bahkan akhirnya memilih kanonisasi kitab suci bagi mereka sendiri. Mereka menerima hanya 5 kitab Musa. Mereka tidak menerima kanonisasi kitab nabi-nabi dan yang lainnya. Dan di sini kita melihat ada satu upaya transformasi agama yang terpisah dari kerajaan selatan. Dan akhirnya membuat dua ini seperti bangsa yang terpisah, yang punya kerajaan yang terpisah, punya raja yang terpisah, mempunyai politik yang terpisah, tapi juga mempunyai agama yang terpisah. Dicampur lagi dengan ini ya, percampuran setelah ditaklukkan oleh bangsa Asyur. Maka kita melihat ada pemisahan yang semakin besar antara orang Yahudi di kerajaan selatan dan juga orang Samaria di kerajaan utara. Apalagi nanti waktu zaman waktu kerajaan Hasmonean, di mana disebut seorang raja bernama John Hyrcanus akhirnya itu menyerang Samaria dan menyerang kuil Samaria, menghancurkannya, dan akhirnya terjadi semakin pemisahan yang semakin besar di antara kedua kubu tersebut. Dan oleh sebab itu banyak alasan kenapa Tuhan Yesus tidak harus berinteraksi dengan perempuan ini. Alasan yang tadi, tapi ada alasan kedua, yaitu orang Yahudi pria itu tidak berdialog dengan perempuan secara publik. Maka kita baca bagian selanjutnya nanti, waktu murid-murid Yesus kembali, mereka kaget. Kok Yesus guru kami berbicara dengan perempuan di depan umum gitu ya. Itu sesuatu yang tabu, sesuatu yang melanggar norma kebudayaan saat itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan melakukan ini? Dia tidak melihat wanita ini sebagai seorang Samaria. Dia tidak melihat wanita itu sebagai seorang yang berpisah dengan dia. Dia tidak menilai ini orang yang harusnya dikucilkan, dibiarkan, dan tidak mau berinteraksi dengan dia. Dia datang mendekat dan dia memulai interaksi tersebut dengan gestur yang meminta air. Di sini kita melihat ada satu pelajaran sangat penting bagi kita. Setiap orang yang mau bahkan menginjili, setiap orang yang mau memberitakan Injil harus mulai dengan penilaian yang tepat. Penilaian yang tepat seperti apa? Kita tidak boleh menilai orang hanya karena ras, suku, sosial kelasnya dan sebagainya. Apakah dia lebih pintar dari kita atau dia lebih bodoh dari kita? Penilaian kita harus tepat tak kala kita mau masuk berinteraksi dengan orang, apalagi mau menginjili orang tersebut. Kita harus menilai dia, melihat dia sebatas manusia yang membutuhkan Injil. Apapun latar belakangnya, apapun sosial statusnya yang berbeda dengan kita, mereka adalah orang-orang yang membutuhkan Injil, maka kita datang, maka kita berinteraksi, kita mau menginjili mereka. Tapi ada aspek yang kedua yang sangat penting, bahwa penginjilan itu bisa efektif jikalau kita tahu apa pergumulan dia. Seringkali kita melakukan misalnya KKR massal gitu ya. Kita tidak tahu pergumulan pribadi lepas pribadi. Benar, ada tempat di mana kita bisa berkhotbah secara massal, secara umum, dan Tuhan bekerja melalui Roh Kudus, dan ada orang-orang yang bisa bertobat, ada orang-orang yang mendengarkan Injil dan merasa firman itu diberitakan kepada dia secara pribadi.
Ya mungkin pengkhotbah juga nggak sadar gitu ya. Tapi penginjilan yang selalu efektif adalah penginjilan yang tak kala kita berinteraksi dengan orang dan kita tahu pergumulannya apa. Seorang hamba Tuhan yang sudah almarhum Tim Keller mengingatkan hamba-hamba Tuhan gitu ya. Khususnya di dunia barat. Dunia barat yang tadinya dipengaruhi oleh kekristenan. Maka kosakata yang dipakai itu yang sangat umum dan semua orang asumsi bahwa masyarakat itu sadar. Misalnya, apa itu dosa? Dia mengatakan kita semuanya mungkin berasumsi orang-orang barat itu tahu apa itu dosa. Ternyata sekarang udah enggak. Waktu kita mengatakan dosa, mereka bingung, apa itu dosa? Saya tidak mengerti maksud kamu apa dosa. Maksud kamu berbohong itu dosa kah? Atau melakukan hubungan seksual di luar nikah itu dosa kah? Enggak bagi kami. Maka kosakata kategori mereka itu sudah berubah. Dunia barat tidak lagi dipengaruhi atau punya asumsi yang sama dengan dunia barat yang dulu yang sangat dipengaruhi oleh kekristenan. Bahkan moralitas, waktu dikatakan moralitas, dunia barat sekarang punya asumsi moralitas yang tidak lagi sama dengan dunia barat yang dulu. Maka Tim Keller mengatakan waktu hamba Tuhan, waktu pengkhotbah mau mencoba menginjili bahkan berkhotbah, harus sadar bahwa pendengarnya itu tidak punya asumsi yang sama dengan apa yang ada dalam pikiran dia. Mereka tidak mempunyai kategori yang sama seperti apa yang pengkhotbah pikirkan. Maka kita harus sadar apa yang ada dalam pikiran mereka, apa yang mereka gumulkan, apa yang menjadi permasalahan yang mereka hidupi sehari-hari. Dan itu yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Dia melihat perempuan ini, dia bukan melihat dia orang Samaria. Dia bukan melihat dia wanita yang harusnya berpisah dengan pria. Dia melihat ada sesuatu yang menjadi permasalahan pergumulan dari sang wanita ini, sehingga dia harus datang siang bolong jam 12 siang. Itu sesuatu yang aneh untuk datang ke sumur dengan panas-panas terik matahari yang tinggi untuk mengambil air. Itu bukan karena wanita ini sibuk dan bekerja di jam-jam yang lain sehingga dia cuma lowongnya jam 12 siang, enggak. Dengan datang ke sumur jam 12 siang, dia sedang menghindari orang lain. Dia sedang tidak mau kelihatan oleh orang lain. Kenapa? Karena ada sesuatu dalam kehidupan dia yang Tuhan Yesus sadar itu menjadi masalah utama di dalam kehidupan dia. Tapi bagaimana dengan interaksi sang perempuan tersebut? Sang perempuan juga menilai, siapa engkau? Orang yang kelihatannya letih, seorang pria yang kehausan, orang Yahudi. Bagaimana mungkin orang Yahudi, engkau sebagai seorang Yahudi, datang meminta air kepadaku? Ini sesuatu yang mengagetkan, sesuatu yang tidak pantas bagi wanita tersebut. Kenapa? Karena dia hanya melihat dan menilai Yesus berdasarkan apa yang ada di lahir dia, apa yang ada di kasat mata dia. Dia tidak tahu dia sedang berjumpa dengan satu pribadi yang spesial. Bagi dia nggak ada spesialnya. Kenapa? Karena Yesus ya seperti pria Yahudi seperti biasa. Dia capek, dia kelelahan, dia tidak menunjukkan ada karakteristik yang unik, yang spesial. Maka sang wanita di dalam prejudisnya dengan sinis bahkan mengatakan, bagaimana mungkin engkau sebagai seorang Yahudi meminta air kepadaku? Engkau sedang melanggar norma-norma yang sedang ada. Engkau sedang melanggar apa yang dihidupi oleh orang Samaria maupun orang Yahudi. Wanita ini hanya melihat sebatas kasat mata. Dan itu yang menjadi permasalahan dia. Dan dia akan selalu buta dan buta sampai nanti Tuhan mencerahkan matanya. Dan yang menarik dari penulisan Yohanes itu selalu ada yang bersifat disebut makna ganda. Dua makna. Apa yang dipakai secara harafiah itu mempunyai makna yang lebih dalam, yaitu makna teologis atau makna rohani. Kalau Bapak Ibu baca di kisah sebelumnya, yaitu perjumpaan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Tuhan Yesus mengatakan, engkau harus dilahirkan kembali. Apa yang Nikodemus pikirkan? Bagaimana mungkin saya sudah tua begini bisa masuk kembali ke rahim ibuku dan dilahirkan kembali? Nggak masuk akal gitu ya. Tuhan Yesus mengatakan engkau harus dilahirkan kembali. Apa yang ada dalam pikiran Nikodemus adalah ya kelahiran alamiah. Tapi Tuhan Yesus sedang tidak membicarakan kelahiran alamiah.
Tuhan Yesus sedang membicarakan kelahiran rohania yang harusnya Nikodemus sebagai seorang ahli Taurat, seorang yang tahu kitab suci perjanjian lama, harusnya dia peka, dia sadar, tapi enggak. Dan itu cara penulisan Yohanes. Ada aspek double meaning, makna ganda, dari apa yang dihadirkan secara harafiah. Dan dalam bagian ini juga mengenai air. Tuhan Yesus mengatakan, berikan aku air. Kenapa berikan aku air? Ya karena dia haus. Karena dia kelelahan. Dan sang wanita juga menanggapi, ya engkau membutuhkan air, tapi kok kamu minta sama saya? Gitu. Nggak pantas engkau meminta sama saya. Tetapi ironis ya, di dalam percakapan Tuhan Yesus, sesuatu yang harafiah, yang air, yang dia minta untuk minum itu, dia pakai untuk membawa satu realita yang lebih dalam lagi mengenai apa yang ada dalam kehidupan dalam wanita tersebut. Apa yang ada dalam hati wanita tersebut. Dan wanita ini selalu membicarakan sesuatu yang harafiah. Bahkan mengatakan, apakah engkau lebih besar dari Yakub, bapa kami? Sumur ini diberikan oleh Yakub sebagai warisan bagi kami. Engkau tidak mempunyai hak untuk mendapatkan akses di sini. Apakah Yakub, bapa kami yang besar itu, yang memberikan sumur itu, sehingga kami bisa menikmati airnya, apakah engkau lebih besar dari dia? Dia selalu menilai dengan salah, dia melihat Yesus dengan salah, dia menafsirkan apa yang Yesus katakan dengan salah, dan dia mengatakan, bagaimana mungkin engkau bisa memberikan air kepadaku? Padahal Tuhan Yesus sedang membicarakan sesuatu yang berbeda gitu ya. Tapi yang menarik dalam bagian ini, Tuhan Yesus tidak terjebak dalam diskusi mengenai latar belakang, diskusi mengenai Yakub, bahkan Yakub nggak disebutkan lagi, atau interaksi dengan apa yang menjadi keberatan wanita tersebut. Dia langsung masuk ke dalam satu fokus yang utama, yang dia datang sengaja ke Samaria, dan dia sengaja berinteraksi dengan wanita ini, karena dia tahu ada sesuatu yang dibutuhkan oleh sang wanita, yang bahkan sang wanita itu tidak sadar sendiri. Maka dia katakan, berikan aku air, dan wanita itu dengan sinis menolak kan. Apakah engkau lebih besar dari Yakub? Dan Tuhan Yesus mengatakan, jikalau engkau tahu dengan siapa engkau sedang berbicara, maka engkau akan meminta air hidup daripada dia. Apa yang dimaksud dengan air hidup? Dan kenapa Tuhan Yesus menawarkan air hidup? Bukankah wanita itu bisa mengambil air dari sumur? Bagi sang wanita, air hidup itu simple. Air hidup itu berarti dia mendapatkan mata air. Mata air yang selalu mengalirkan air. Sehingga dia bisa mendapatkan air tanpa harus susah payah datang kepada sumur tersebut. Tapi Tuhan Yesus sedang membicarakan satu sumber mata air yang sangat berbeda yang dimengerti oleh wanita tersebut. Misalnya kalau kita melihat ada air yang keruh gitu, air yang kotor, atau sungai yang airnya kotor. Kita pikir kenapa airnya kotor? Kenapa warnanya coklat? Kenapa tidak bening, bersih gitu ya? Dan mengatakan, oh karena di bawahnya itu lumpur. Oke, salah satu masalah itu. Tapi bagi zaman dulu air minum itu datang dari mana? Dari mata air kan. Kalau air minum itu keluh, kotor, tidak bisa diminum, apa yang menjadi sumber masalahnya? Tidak bisa hanya ditelusuri, oh di dalam sungai ini kotor-kotor. Harus ditelusuri sampai kepada mata airnya. Jangan-jangan mata airnya itu mengeluarkan air yang kotor. Misalnya kalau airnya itu asin, atau airnya itu tawar, atau apapun. Maka setiap masalah yang dihadapi harus ditelusuri sampai kepada mata airnya. Apakah dari sumbernya itu bermasalah? Apakah mata air itu memang mengeluarkan air yang tidak bisa diminum? Air yang kotor, air yang keruh. Maka yang Tuhan Yesus nyatakan kepada sang wanita tersebut, yang dia mau engage, berinteraksi dengan wanita itu, apa yang ada di dalam hatimu? Apa yang menjadi sumber masalahmu yang paling utama? Air itu bukan masalahmu. Kalau cuma air engkau bisa ambil senantiasa dan minum. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, jikalau engkau tahu kepada siapa engkau berbicara, niscaya engkau akan minta mata air hidup kepada dia. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam bagian ini? Tuhan Yesus sedang mengutip apa yang ada dalam perjanjian lama. Gitu ya. Simbol manusia haus
itu ada beberapa makna di Alkitab. Misalnya, haus itu bisa menggambarkan kondisi jiwa orang yang sedang menderita. Haus itu bisa menggambarkan ya secara harfiah dia haus. Misalnya, waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib dia mengatakan, aku haus. Maksudnya apa Tuhan Yesus haus? Kalau kita mengatakan, para prajurit mendengarkan Tuhan Yesus mengatakan dia haus. Oh dia haus, maka dikasih minum gitu ya. Itu arti harafiahnya. Tapi apa yang diucapkan Yesus di atas kayu salib lebih daripada hanya sebatas mengatakan dia haus karena ya bibirnya kering dan dia perlu minum. Enggak. Alkitab punya nuansa yang kaya. Haus itu bisa menggambarkan jiwa seseorang yang sedang menderita. Haus itu bisa menggambarkan jiwa seseorang yang merindukan sesuatu. Misalnya Mazmur 42 mengatakan jiwaku seperti rusa yang haus akan air. Demikian jiwaku itu merindukan Tuhan. Tapi haus juga bisa menggambarkan pengalaman neraka yang dihadapi oleh seseorang. Misalnya dalam perumpamaan Lazarus dan orang kaya. Orang kaya yang katakan masuk ke neraka, dia berkata kepada Abraham, suruhlah Lazarus untuk memberikan setetes air kepada lidahku untuk minum. Aku haus. Haus itu gambaran apa? Gambaran pengalaman neraka yang sedang dia alami. Pengalaman perpisahan dengan Allah dan penghakiman Allah yang dia hadapi. Maka waktu Tuhan Yesus di atas kayu mengatakan aku haus, kita bisa memaknai beberapa makna. Harafiah dia haus. Jiwa dia sedang menderita. Dia sedang mengalami pengalaman neraka di atas kayu salib. Tapi juga haus lagi menggambarkan ini. Kondisi hati yang merana. Ada sesuatu yang membuat hatinya kering. Ada sesuatu yang membuat dia gelisah. Ada sesuatu yang membuat dia menderita. Maka dikatakan hatinya haus. Jiwanya itu penuh dengan kekeringan. Dan bagian ini waktu Tuhan Yesus mengatakan kepada wanita itu, engkau membutuhkan air hidup. Sekali lucu ya, kalau kita baca agak konyol gitu. Wanita itu mengatakan, Tuhan, berikan aku air hidup tersebut. Kenapa berikan aku air hidup? Supaya aku nggak usah datang lagi. Intinya kira-kira begini ya, kalau saya berbicara kepada pengelola air pump gitu ya. Pasang pipa pump itu sampai ke rumah saya, sampai ke kamar mandi saya, sehingga saya nggak usah ke sumur ambil air, supaya saya nggak usah ke pusat air mata pump gitu untuk memikul air susah-susah, harus sampai ke rumah dan dituang lagi dan balik lagi ambil. Kenapa minta air hidup? Supaya nggak usah repot. Kasih aja pipa air itu langsung ke rumah saya, sehingga saya tinggal buka keran dan mendapatkan air. Tapi bukan supaya saya nggak usah repot, supaya saya nggak usah malu-maluin, harus datang siang-siang bolong, jam 12 siang, untuk mengambil air. Dan dilihat orang, dan mungkin ditertawain orang. Dia selalu berpikir dalam konteks kategori yang sangat superficial, yang harafiah. Tapi Tuhan Yesus tidak mau stop di situ. Tuhan Yesus datang kepada dia dan berkata kepada dia, kamu mau air hidup? Baik, saya memberikan air hidup. Panggil suamimu. Waktu pertama saya merenungkan apa hubungannya? Ini lagi membicarakan mengenai air dan mau minta air. Apa hubungannya dengan memanggil suamimu? Apakah memanggil suamimu untuk memikul air tersebut? Enggak gitu ya. Ada satu hal yang Tuhan Yesus langsung to the point ke dalam hati dia. Apa yang ada dalam hati dia. Dan Tuhan Yesus tahu apa yang membuat hatinya gelisah. Apa yang membuat jiwanya merana. Apa yang membuat dia terpaksa harus jam 12 siang datang ambil air di sumur. Hanya untuk menghindari masyarakat. Maka Tuhan Yesus membongkar apa yang ada dalam hatinya, apa yang dia sedang sembunyikan. Tuhan Yesus katakan, panggil suamimu. Dan wanita ini tidak bisa mengelak. Dia bisa mencoba mengelak. Dia mengatakan, saya tidak punya suami. Dan Tuhan Yesus mengatakan, benar katamu, engkau tidak mempunyai suami.
pria yang engkau tinggal bersama-sama saat ini pun bukan suamimu. Engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang bersama-sama dengan engkau pun bukan suamimu. Apa yang sedang Yesus lakukan, yaitu dia sedang membongkar wanita ini, apa yang ada dalam hatinya. Kenapa dia sampai punya 5 suami, dan setelah itu masih tinggal dengan pria yang bukan suaminya. Apa yang menjadi masalah dengan wanita tersebut? Kita tidak tahu, tidak dijelaskan di sini. Apakah dia diceraikan oleh suaminya yang pertama? Mungkin. Dan kalau dia diceraikan oleh suaminya pertama, dia bisa menikah lagi dengan suami yang kedua. Kita tahu dalam konteks zaman tersebut, seorang wanita itu sangat bergantung kepada keluarganya atau juga bergantung kepada suaminya. Kalau seorang wanita itu diceraikan oleh suaminya, Musa mengatakan harus memberikan surat cerai. Kenapa? Supaya wanita ini bisa menikah lagi. Kenapa? Karena seluruh hidupnya sangat bergantung kepada siapa yang akan memelihara hidupnya. Apakah waktu dia kecil itu orang tuanya, tapi setelah dia menikah, ya suaminya yang harus menanggung hidupnya. Dan sekarang dia tidak mempunyai suami, maka dia menikah kedua kali. Dia menikah kedua kali, ternyata sesuatu terjadi dan bercerai, dia menikah ketiga kali. Dan bagi orang Yahudi biasa sampai 3 kali cerai dan menikah. Tapi ini sampai 5 kali. Kita tidak tahu apakah dia dibuang oleh pria-pria tersebut. Apakah dia melakukan sesuatu sehingga akhirnya dia diceraikan. Tapi dengan dia menikah 5 kali, itu menunjukkan bahwa dia membutuhkan sesuatu. Dia membutuhkan pegangan, dia membutuhkan tempat perlindungan. Dia tidak bisa hidup sendiri. Dia harus bergantung kepada pria-pria yang harus dia nikahi, yang memelihara hidupnya. Sampai mungkin satu tahap dia berasa menikah tidak menikah, masa bodoh gitu. Yang penting saya punya seorang pria yang bisa mendukung hidup saya, yang bisa menjamin kesejahteraan saya, yang bisa di mana saya berlindung kepada dia. Apakah dia suami saya? Tidak peduli. Apakah sampai urusan seperti kita katakan kumpul kebo gitu ya. Tidak perlu menikah lagi. Menikah toh nggak ada gunanya. Menikah nanti diceraikan lagi. Yang penting ada seorang pria yang mau menerima saya, yang mau menjamin hidup saya, yang bisa memberikan kepuasan kepada saya, yang bisa memelihara hidup saya. Itu sudah cukup. Maka Tuhan Yesus mengatakan, panggil suamimu. Karena itu menjadi masalah utama yang ada di dalam hati wanita tersebut. Ada satu kehausan dalam jiwanya, sehingga dia terpaksa harus berganti-ganti suami sampai terakhir pun bukan suaminya. Maka dalam kondisi seperti ini dan hidup dalam sosial masyarakat seperti zaman itu, kita bisa maklum, kita bisa menyadari kenapa dia datang ke sumur itu jam 12 siang. Karena dia sedang menghindari masyarakat. Dia sedang menghindari judgment, penghakiman orang, penilaian orang terhadap dia. Dia malu, dia tidak bisa mempunyai keberanian berinteraksi dengan masyarakat umum pada umumnya seperti biasa. Dia kalau keluar dari rumah mungkin orang sudah gosipin dia, orang sudah mengatain dia. Kira-kira muka saya mau tahu di mana? Maka si wanita ini dengan sengaja dicatat oleh Yohanes, dia datang ke sumur jam 12 siang. Itu menunjukkan dia sedang menghindar. Tapi Tuhan Yesus tahu waktunya sudah datang, dia tidak bisa menghindar lagi. Dia harus berhadapan dengan realita yang ada di dalam hatinya. Kehausan yang dia miliki dalam hatinya yang membuat dia sengsara, yang membuat dia mencari kepuasan, yang membuat dia mencari gantungan untuk hidupnya. Maka Tuhan Yesus berkata kepada dia, panggil suamimu. Dan dia mengatakan, aku tidak punya suami. Tuhan Yesus sekali lagi membongkar isi hati dia. Dan dia mengatakan, jikalau engkau tidak membereskan hal itu, apa yang ada dalam hatimu, kehausan yang ada di dalam jiwamu, engkau akan selama-lamanya haus, engkau akan selama-lamanya sengsara, engkau akan selama-lamanya menjadi sampah masyarakat, engkau selama-lamanya akan melakukan apapun untuk memuaskan jiwamu yang haus, dan engkau tidak akan pernah puas. Karena apapun yang engkau isi dalam hatimu untuk memuaskan jiwamu,
dengan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini tidak akan bisa memuaskan jiwamu. Bapak Gereja Agustinus, salah satu contoh yang sangat jelas gitu ya. Sebagai seorang pria pemuda yang pintar, intelektual gitu, menjadi profesor retorik, ya dianggap sebagai satu skill yang paling tinggi, yang paling dibutuhkan, tapi hidup di dalam kehidupan imoralitas seksual. Dan itu membuat Agustinus itu gelisah. Dia bagaimana bisa mengkonsolidasikan kedua hal ini. Di satu sisi dia menjadi orang yang terhormat, profesor dan mengajar. Di sisi lain dia menjadi orang yang hidup dalam amoritas seksual. Dia bahkan punya seorang wanita yang bukan istrinya dan punya anak. Maka dalam gejolak-gejolak seperti ini dia mencari solusi. Dan salah satu yang dia pikir bisa memberikan solusi kepada dia yaitu ajaran Manikaisme. Ajaran Manikaisme mengatakan apa yang engkau hadapi itu sesuatu yang wajar. Kenapa? Karena memang tubuh ini sesuatu yang jahat. Badan daging ini, nafsu ini jahat. Yang baik itu apa? Yang baik itu roh. Ada dualisme dalam diri manusia. Jiwa manusia itu, roh manusia itu baik, tapi tubuh yang dari materi itu jahat. Maka manusia itu, roh manusia itu seperti dalam penjara tubuh. Maka dalam pemikiran itu, bagaimana membebaskan dirimu? Yaitu, tak kala kamu hidup di dunia ini, ya nggak usah pusingin mengenai tubuhmu. Tubuhmu itu tidak bermakna, tubuhmu itu tidak berarti. Tubuhmu jahat, maka engkau bisa menghamburkan nafsumu untuk tubuhmu. Tapi jaga jiwamu yang murni. Bagaimana jaga jiwamu yang murni? Dengan intelektual, dengan logika, dengan pemikiran, bahkan nanti waktu roh itu terpisah dari tubuh, roh itu bebas dari penjaranya. Maka Agustinus mengatakan, ini solusinya, ternyata itu yang saya alami. Tapi itu pun tidak bisa memuaskan jiwanya. Karena itu bukan solusi yang sejati. Itu kepalsuan. Sampai kapan? Sampai dia bertobat kembali, sampai dia dibawa membaca kitab suci, sampai dia sadar yang dia cari-cari selama ini, sampai dia membaca Roma pasal 13 mengatakan, baiklah kita hidup jangan lagi seperti orang diam kegelapan, tinggalkan hawa nafsu. Maka dia sadar dia sedang menghidupi apa yang dikatakan di Roma 13, orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam pencarian sia-sia, hidup yang mau mendapatkan apapun di dunia ini untuk memuaskan hatinya. Baik itu seks, baik itu uang, baik itu kuasa, apapun itu. Maka Agustinus sadar. Dan dia menjadi satu orang yang brilian dan menuliskan satu kalimat yang begitu luar biasa indah. Dalam bukunya Confession. Dia mengatakan, Tuhan, Engkau menciptakan kami bagi dirimu. Kalau kita tanya, Agustinus maksudnya apa? Yaitu tujuan Tuhan menciptakan manusia itu adalah untuk Tuhan. Maksudnya apa untuk Tuhan? Berarti manusia itu tidak mungkin akan mendapatkan kepuasan dalam jiwanya sampai dia mendapatkan Tuhan. Sampai seluruh hidupnya itu bisa dipersembahkan untuk Tuhan. Karena tujuan itulah Tuhan menciptakan manusia. Atau dengan kata lain kita bisa mengatakan di dalam jiwa manusia ada sesuatu ruang yang begitu besar, begitu kosong, sampai kalau diisi dengan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini pun, dia tidak akan penuh dan tidak akan memuaskan jiwa tersebut. Sampai Agustinus mengatakan, saya tidak akan pernah menemukan peristirahatan, rest, kedamaian, selama saya mengisi jiwa saya dengan hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Sampai kapan? Sampai saya bisa beristirahat dalam Tuhan. Sampai jiwa saya diisi dengan Tuhan. Tak kala jiwa saya diisi dengan Tuhan, maka itulah yang memberikan kedamaian sejati kepadaku. Itulah yang memberikan kepuasan kepada jiwaku. Itulah yang membuat jiwaku tidak haus lagi. Maka Agustinus mengatakan, sampai aku bisa beristirahat di dalam Tuhan, maka jiwaku bisa tenang. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria tersebut.
Kenapa dia sengaja ke Samaria? Kenapa dia memulai interaksi dengan perempuan ini? Karena dia mau memberikan air hidup kepada wanita ini. Siapa air hidup itu? Yaitu dirinya sendiri. Wanita ini tidak akan pernah mendapatkan kepuasan jiwanya sampai dia mendapatkan Yesus Kristus yang ada sumber mata air yang hidup. Di Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 5 ada satu gambaran yang sangat menarik. Saya mengajak kita baca bersama-sama Yesaya 55. Yesaya pasal 55 ayat yang pertama sampai yang kelima. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat, dan seterusnya, dan seterusnya. Apa yang dikatakan Yesaya, apa yang dinubuatkan Yesaya di bagian pertama? Hai semua orang yang haus, mari datang dan minumlah air. Yang tidak punya uang, nggak usah bayar, nggak perlu beli. Air itu akan diberikan kepadamu. Mari terima air tersebut waktu engkau haus. Apa yang sedang dibicarakan oleh Yesaya? Yesaya mengundang semua orang yang haus jiwanya untuk datang dan minum. Minum dari mana? Minum dari air hidup, dari mata air hidup. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang ia maksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yohanes pasal 7 ayat 37. Yesus mengatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Menggenapi apa yang Yesaya katakan. Yang haus datang. Datang kepada sumber mata air tersebut, mata air hidup, yaitu Yesus Kristus. Dan sang perempuan itu berjumpa dengan mata air hidup, yaitu Yesus Kristus. Hanya itu yang bisa memuaskan jiwanya. Hanya itu yang bisa menghentikan pencariannya dari satu pria kepada pria yang lain, kepada pria yang lain, kepada pria yang lain. Gambaran yang sederhana ini mengingatkan apa yang dicari oleh manusia, apa yang ada dalam hati manusia, apa yang membuat jiwa manusia itu merana dan haus. Seringkali karena kita mengisinya dengan hal-hal yang fana. Hal-hal yang kita pikir bisa memuaskan kita. Hal-hal yang kita pikir bisa membuat hidup kita semakin berlimpah, bermakna, dan sebagainya. Tapi tanpa kita sadari, hal-hal seperti itu akhirnya membuat kita digerogoti. Hal-hal seperti itu membuat kita semakin haus, dan semakin haus, dan semakin haus. Dan akhirnya jiwa kita semakin menderita. Apa yang menjadi berita sukacita Natal? Bahwa sang mata air itu sudah datang. Dan dia menawarkan kepada kita semua, datanglah kepadaku barang siapa yang haus, dan minumlah daripadaku. Dan engkau akan memiliki air hidup, dan dari pancaran hatimu akan mengalir air kehidupan yang akan memuaskan jiwamu. Dalam dunia ini kita akan mungkin kelaparan, kita mungkin akan mengalami bencana, kita mungkin akan mengalami kecelakaan, kita mungkin akan mengalami hal-hal yang jahat dalam dunia ini. Tapi semuanya itu tidak akan bisa mengambil mata air hidup yang ada dalam hati kita jika kita datang kepada Yesus Kristus. Maka apa Injil itu? Tuhan Yesus berkata, barang siapa haus, datanglah kepadaku. Berhentilah mencari kepuasan bagi jiwamu dengan hal-hal yang ada di dunia ini.
Dari uang, dari materi, dari portfoliomu, dari karirmu, dari reputasimu, dari apapun juga. Bukan berarti semuanya itu tidak boleh, bukan berarti semua itu negatif, enggak. Tapi tak kala kita membuat itu menjadi hal yang terpenting untuk mengisi kekosongan jiwa kita. Dan kita selalu menolak untuk datang kepada Yesus Kristus yang satu-satunya sumber mata air hidup yang sejati. Maka hidup kita akan selalu merana. Hidup kita akan selalu gelisah. Hidup kita tidak akan mendapatkan ketenangan. Kenapa Yesus Kristus disebut Sang Raja Damai? Di Mika pasal 5 ayat yang keempat dikatakan, Ia menjadi damai sejahtera. Bagaimana Yesus Kristus menjadi damai sejahtera kita? Waktu Dia satu-satunya yang memuaskan jiwa kita. Waktu kita bisa puas dengan adanya Kristus dalam hidup kita. Waktu kita tidak lagi menggantikan Allah dengan hal-hal yang sekunder dalam kehidupan kita. Maka kita bisa hidup dengan tenang. Kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Meskipun kita mungkin sedang menghadapi berbagai macam persoalan, pergumulan. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita bukan karena kita berbuat dosa, bukan karena kita sengaja melakukan kesalahan, kejahatan. Hanya simply sederhana, orang membuat sesuatu, kejahatan dan kita bisa kena akibatnya. Dan kadang kita pikir, kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi? Atau kenapa Tuhan melakukan itu terhadap saya? Apakah saya sedang dihukum oleh Tuhan? Apakah karena dosa masa laluku sehingga aku harus mengalami ini? Kenapa aku harus diceraikan? Kenapa aku harus hidup di dalam kekurangan? Banyak hal yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Dan semuanya itu bisa menggelisahkan kita. Semua itu bisa membuat hati kita ciut. Tapi pertanyaannya, apa yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi semuanya itu? Apa yang bisa membuat hati kita itu tidak haus, tidak ciut, tidak gemetar, tidak kehilangan damai sejahtera di tengah-tengah pergumulan itu? Jawabannya cuma satu. Tuhan Yesus katakan, barang siapa haus, minumlah daripadaku. Datanglah kepadaku. Maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Tuhan menjanjikan ada sesuatu yang memuaskan jiwa kita meskipun di tengah-tengah penderitaan kita, meskipun di tengah-tengah pergumulan kita. Apapun yang kita hadapi dalam dunia ini tidak akan bisa merebut damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam jiwa kita tak kita memiliki dia. Maka dia mengatakan, damaiku kuberikan kepadamu. Damaiku bukan seperti damai yang dijanjikan oleh dunia ini. Damai yang membuat kita tetap mempunyai kekuatan untuk menghadapi berbagai pergumulan dalam kehidupan kita. Dan bukankah itu berita Injil? Bukankah itu berita kabar baik? Berita kabar baik bukan hanya sekedar juru selamat datang dan kita diampuni dosa kita dan kita bisa kembali kepada Tuhan. Benar, itu benar. Tapi berita Injil, berita kabar baik juga mengatakan, di tengah-tengah pergumulan hidup kita, kita bisa memiliki kepuasan jiwa tak kala kita memiliki Yesus Kristus. Dan tak kala kita memiliki kepuasan jiwa, kekuatan jiwa, maka kita memiliki kekuatan untuk menghadapi apapun yang mungkin muncul dalam kehidupan kita. Seperti perempuan ini, dan akhirnya dia sadar. Dia mendapatkan mata air hidup yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Dan nanti dia akan kembali ke tempatnya, dia akan mengabarkan kepada saudara-saudaranya, dia akan mengabarkan kepada masyarakatnya. Dia tidak malu lagi berhadapan dengan mereka, karena dia sudah mendapatkan kepuasan bagi jiwanya. Pertanyaannya, apakah kita juga memiliki hal itu? Kalau kita mengatakan, saya sudah percaya Yesus, saya sudah menerima dia. Apakah dia menjadi hal yang paling memuaskan jiwa kita? Atau kita masih mencari kepuasan di tempat-tempat yang lain? Jika kita belum, mari kita datang kepada dia. Mari kita berdoa, Tuhan puaskan jiwaku, segarkan jiwaku sehingga aku tidak perlu mencari hal-hal lain di dunia ini hanya untuk memuaskan jiwaku yang dahaga.
Aku masih perlu bekerja, benar. Aku perlu meniti karir, aku perlu mendapatkan uang, aku mungkin membentuk keluarga, aku perlu belajar, aku perlu melakukan semuanya itu sebagai manusia yang hidup dalam dunia ini. Tapi semuanya itu aku cari bukan untuk memuaskan jiwaku. Dan biarlah aku dipuaskan hanya dari Kristus Yesus sendiri. Maka ada satu pujian yang begitu indah kan. Take the world, but give me Jesus. Ambillah seluruh dunia ini, tapi berikan Yesus kepadaku. Dan itu sudah cukup. Kalimat ini bisa kita nyanyikan secara klise. Take the world, but give me Jesus. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi orang yang menulis lagu ini tidak mungkin menulis dengan klise. Orang yang menulis lagu ini mengalami berbagai macam pergumulan. Dan sampai satu titik dia tahu bahwa segala kemuliaan yang ada dunia ini adalah sampah jika dibandingkan dengan Kristus. Rasul Paulus mengatakan itu. Take the world, ambil dunia ini. Ambil mungkin posisiku, ambil jabatanku, ambil karirku, ambil uangku. Tapi give me Jesus. Karena hanya itu yang bisa memuaskan jiwaku. Kiranya itu juga menjadi pergumulan kita dan itu yang kita doakan senantiasa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami boleh merenungkan bagian kitab suci ini. Ada banyak hal yang kami tidak bisa bahas secara detail. Tapi kami menyadari tujuan Tuhan ke Samaria. Tujuan Tuhan berinteraksi dengan wanita Samaria. Karena Engkau mau menolong dia. Engkau mau memberikan air hidup yang sejati kepada dia. Yang kehausan dalam jiwanya. Yang penuh dengan kegelisahan, yang penuh dengan aib, yang penuh dengan kegelisahan. Sampai dia bisa bertemu dengan Kristus Yesus sendiri. Biarlah kami juga disadarkan, tidak ada hal yang bisa memuaskan jiwa kami lebih daripada Tuhan. Seperti Agustinus sadar, jika hatinya bukan diisi dengan Tuhan, maka dia tidak mungkin menemukan peristirahatan. Dia tidak mungkin mendapatkan kepuasan. Dia tidak mungkin mendapatkan jiwa yang tenang. Tapi justru tak kala dia bisa kembali kepada Tuhan, tak kala hatinya diisi dengan Kristus, kami melihat Tuhan memakai dia menjadi satu tokoh yang begitu luar biasa dalam sejarah, yang menjadi berkat bagi bukan saja gereja-gereja Tuhan, tapi bagi dunia ini. Kami berdoa biar Tuhan juga menyadarkan kami, sehingga kami boleh dipuaskan hanya dengan keberadaan Kristus dalam hidup kami. Kami masih perlu bekerja, kami masih perlu belajar, kami masih perlu melakukan berbagai macam aktivitas dalam kehidupan kami di bawah kolong langit ini. Tapi biarlah semuanya ini kami tempuh sebagai ibadah kami kepada Tuhan, sebagai persembahan kami bagi Tuhan, bukan sebagai sarana di mana kami mencari kepuasan bagi jiwa kami. Biarlah kami dipuaskan hanya oleh pribadi Yesus Kristus. Dan seperti yang Kau janjikan, maka dalam hati kami akan selalu ada aliran-aliran air hidup yang memuaskan jiwa kami. Yang memberikan kekuatan bagi kami untuk menghadapi berbagai macam pergumulan dalam kehidupan kami. Yang memberikan kegairahan bagi kami sehingga kami boleh hidup sepenuhnya bagi Tuhan, bahkan mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.